Kita lanjutkan ke tata cara berjamaah dalam kitab Sunnah Taufik. Seorang makmum harus mengikuti imam secara sempurna dari gerakan dan sempurna dari bacaan. Ketika imam membaca secara jahri, makmum sebenarnya tinggal mendengarkan, karena kaidahnya arba'atun ajruhum sawa. Ada 4 yang pahalanya sama. Salah satunya doa pun wa aminun imamun wa makmum. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan, imam sama makmum itu jamaah. Ya, tidak lebih baik atau tidak lebih banyak pahalanya imam daripada makmum, sama saja. Sepanjang keduanya dilakukan sesuai dengan sunnah. Sunnah dimaknai bukan sunnah adanya wajib. Sunnah itu sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk dijadikan contoh kesempurnaan ikutan. Jadi mengikuti imam. Tidak boleh misalkan imam sedang membaca dalam kasus sholat maghrib, isya, subuh rakaat pertama, kedua, ketika imam membaca Fatihah, kita ikut membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Imam baca keras itu kan kita cukup mendengarkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita cukup membaca amin. Sesungguhnya ulama hampir sepakat mengatakan tidak membaca Fatihah pun dalam rakaat pertama, kedua sholat maghrib, isya, subuh plus sholat Jumat. Itu sudah gugur kewajiban kita membaca Fatihah karena sudah ditanggung oleh imam. Karena sudah dibaca secara jahar, secara keras. Baru kita baca di rakaat ketiga keempatnya atau sholat zuhur asar kita yang ketika imam membaca sirri, itu kita baru membaca Fatihah masing-masing makmum. Berikutnya wajib bagi makmum mengetahui gerakan imam. Mengetahui ini bil ilmi dan bil ra'yi. Bil ilmi maksudnya makmum di sana, pojok sana atau ibu-ibu kan tidak lihat langsung ke saya selaku imam, tapi suara saya terdengar di sana gerakannya. Itu bil ilmi. Ya. Atau bisa dengan pendengaran. Allahu Akbarnya saya kedengaran ke makmum yang tidak bisa melihat imam secara langsung. Tidak harus melihat imam secara langsung, tapi komando langsung dari imam itu terdengar secara jelas. Nah, kalau menurut kitab ini kan dikarang sudah lama, itu tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Ya, jarak tidak boleh lebih dari 300 hasta. Satu hasta itu sekitar, kalau tidak salah 45 cm. Anggap setengah meter. Berarti tidak boleh lebih dari 150 meter. Dan bagaimana kasusnya kalau Masjidil Haram? Masjidil Haram itu panjang sekitar 3 kilo. Dan cocok tidak sah jadi imam. Nah, ini pendapat fikih yang sesuai dengan zamannya. Kalau zaman sekarang pasti saya yakin beliau mengarang kitab ini tidak akan bilang 300 hasta ketika melihat fenomena zaman sekarang. Masjidil Haram hampir 3 kilo loh dari ujung ke ujung. 300 hasta ya. Zaman dulu lebih dari 300 hasta itu akan kehilangan kontak antara imam dengan makmum. Zaman sekarang mic-nya di Masjidil Haram itu dari pojok ke pojok 3 kilo radius, tahu 3 kilo radius dari titik nolnya itu tengah, 3 kilo ke sana, 3 kilo ke sana, ke sini, ke sana, itu terdengar jelas kan. Ya, jadi kita bermakmum di tepi jalan itu ya, di pinggir hotel itu jelas sekali suara imam. Itu boleh berjamaah di situ sepanjang depannya masih ada sambungan. Ya, sudah penuh kan di dalam itu keluar. Kalau nggak boleh jamaah kan
muspro kita jauh-jauh ke sana ya. Anggaplah muspro. Boleh, silakan, tidak apa-apa. Terus di antara keduanya tidak ada pahala yang menghalangi jalan tembus antara keduanya. Nah ini memang saya perlu terangkan sekali lagi, mazhab Syafi'iyah itu adalah mazhab yang kehati-hatiannya tingkat tinggi, sehingga santrinya beliau itu mazhab Syafi'iyah terbagi dua ke bawah. Ada yang mutasyaddid, nyekenin hukum. Ini cenderungannya kadang yang terlampas itu menjadi syak, gampang ragu, nyekenin betul. Terus ada pecahan mazhab ini yang mutakhafif, yang entengan, yang moderat, yang mutlabas, akhirnya dia lepas juga kehati-hatian mazhab Syafi'i itu yang saya suka kehati-hatiannya tinggi sekali, mesti tingkat tinggi. Jadi harus ada keserasian antara sholat makmum dengan sholat imam. Makmum wajib mengikuti imam baik dalam niat maupun gerakan. Nah, dalam kitab fikih sunnah misalkan itu dijelaskan, saya nyambung yang ingat ya, dalam kajian kitab fikih. Kalau kitab fikih sunnah itu tebal 3 jilid, kalau ini hanya 1 itu pun tipis, tapi sudah cukup sebenarnya kalau kita nyekeni bersyariat dengan kitab fikih yang tipis-tipis ini, kan memang dikarang oleh beliau agar bisa difahami oleh sebanyak mungkin masyarakat pada umumnya. Dalam kitab fikih sunnah itu diterangkan boleh bermakmum orang sholat wajib kepada yang sholat sunnah. Sebaliknya orang yang sholat sunnah itu boleh bermakmum kepada yang sholat wajib. Dalilnya apa? Peristiwa ketika sholatnya Nabi, sholat tahajud Nabi dimakmumi oleh salah satu sahabat, Anas bin Malik. Sholat tahajudnya Nabi hukumnya wajib, khusus Nabi sholat wajib. Sholat tahajud itu vakum wajib sampai akhir hayat beliau. Tapi umatnya termasuk sahabat kan umatnya itu hukumnya sunnah. Nah, Anas bin Malik ini bermakmum kepada Nabi, dibiarkan oleh Nabi. Hanya Anas ini kan sahabat kecil Nabi, itu keliru posisinya, dijewer sama Nabi, dipindahkan posisinya di sebelah kiri Nabi, digeser sama Nabi, ditaruh di sebelah kanan, digeser, hanya gitu. Makmumnya tidak dibatalkan. Jadi ini dalil sholat sunnah boleh bermakmum kepada sholat wajib. Dibalik, sholat wajib pun bisa bermakmum kepada sholat sunnah. Saya lebih dari 1 kali ketika saya terlambat ngimami di masjid di rumah gitu ya, saya nyuruh salah satu santri yang senior yang sudah besar, ayo sholat sunnah kamu, sholat sunnah Ba'diyah Isya misalkan. Saya bermakmum kepada dia rakaat pertama kedua, dia salam, saya melanjutkan rakaat ketiga ke empat. Bisa dipahami? Jadi usahakan betul, terutama bapak-bapak ini. Sekali lagi saya tegaskan, hukum sholat berjamaah dari bapak-bapak yang merdeka, yang balik, yang berakal, hukumnya fardu kifayah. Perhatikan, fardu cuma memang kifayah. Kayak kalau ada orang meninggal, 1 orang saja yang memandikan, terus kemudian 1 orang ini menggotong mayitnya, dikuburkan. Gugur kewajiban 1 kampung untuk menguburkan sholatnya. Tapi kalau dibiarkan rusak sampai mayitnya, berdosa karena hukumnya fardu kifayah. Makanya kan terkenal kifayah gitu. Sholat wajib, sekali lagi sholat berjamaah hukumnya fardunya fardu kifayah bagi laki-laki, bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu kan. Yang fardu ain adalah sholat itu pun bagi bapak-bapak. Fasl
Wa man intaqada wudu'uhu harama 'alaihi salatu wa tawafuhu al-mushaf wa mas'uhu illa li sabiyin dirasah wa 'ala al-junubi hadi wa qira'ati al-Qur'an wa fil masjid wa 'ala al-ha'id wa masail hadi was-sawm qabla al-intiqal. Barang siapa batal wudunya, haram bagi dia untuk sholat. Satu, tawaf. Dua, membawa mushaf. Tiga, wamassuhu, memegangnya mushaf. Jadi kalau HP pun sekarang menurut pendapat saya secara pribadi berubah menjadi mushaf Al-Quran ketika sedang dibuka aplikasi Quran. Kita tetap harus megang, harus punya wudu ketika aplikasi Qurannya dibuka, Bang. Jadi kalau nggak punya wudu, jangan dibuka dulu aplikasi mushafnya. Tutup dulu ambil wudu, penghormatan kita terhadap kalamullah. Ke kamar mandi, makanya saya nggak suka nada dering ngaji, kan ada yang pakai ngaji itu atau azan, bukan tidak mau. Takut lagi di kamar mandi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nada deringnya takbir. Ya, itu. Jadi tidak boleh memegang mushaf menurut mazhab Syafi'iyah yang saya suka dan saya bermazhab di situ. Aku yakin ini yang paling cocok untuk saya. Tanpa menafikan mazhab yang lain itu keliru atau tidak. Mazhab yang lain benar, tapi saya lebih cocok dengan mazhab Syafi'i. Dan saya berpindah. Tahu berbeda rotnya antara mutasyaddid mutakhafif. Sekali waktu saya mutakhafif, sekali waktu saya mutasyaddid. Sebagaimana Rasulullah juga melakukan. Bagaimana contohnya Rasulullah? Mutakhafifnya Rasulullah itu ketika sholat sunnah isyraq misalkan, sholat sunnah duha misalkan, sholat sunnah mengawali tahajud misalkan, beliau memendekkan khuf ringan. Dan beliau mengimami itu ringan. Tapi Rasulullah mutasyaddidnya ketika misalkan sholat tahajud itu sampai Rasulullah bisa 3 jam berdirinya 1 rakaat. Dan wudunya Rasulullah ketika sedang hanya ingin menjaga hadas, ya, bukan mau sholat, itu mutakhafif. Cara wudunya wudu mutakhafif, ambil rukun-rukunnya saja kan. Itu yang diriwayatkan. Beda dengan ketika mau sholat wajib, wudunya disempurnakan gitu. Sunnah-sunnah wudu dipakai semua. Tapi ketika hanya batal wudu karena buang air kecil misalkan, wudunya pengen perjalanan tidak mau sholat wajib, belum waktunya misalkan waktu duha, tapi kita jaga wudu, itu wudunya cara mutakhafif yang ringan-ringan saja. Jadi kita berkelindan antara mutasyaddid yang nyekenin sama yang mutakhafif yang ringan. Saya dipahami ya? Jadi dengan seperti itu kita terbebas dari syak, ragu-ragu, bang-bang, dan kita terbebas dari ngentengkan. Ya, mengentengkan itu tidak baik, syak juga tidak baik. Terus apa lagi yang haram dalam orang yang tidak punya wudu, yang hadas kecil? Wamassu illa lisabiyin dirasah. Nah, ini dikecualikan menurut kitab ini anak kecil untuk belajar. Anak kecil itu tidak apa-apa, tidak punya wudu untuk belajar ngaji. Makanya menurut ulama-ulama sekarang yang modern bicara lagi, jangan pegang Quran besar, tapi Quran ikro, Quran qiraati, dirasati, Quran yang memang bukan Quran besar, Quran yang sepakat ulama pegang pun tidak apa-apa. Jadi yang Mas'ul Mushaf yang tidak punya wudu itu yang tidak boleh pegang Quran, itu Quran yang sempurna 30 juz dan yang tidak ada terjemahnya. Kalau ada terjemahnya sudah tidak apa-apa pegang wudu. Maaf, tidak apa-apa ada punya wudu untuk memegangnya. Wa ada junubi, dari orang yang hadas besar, yang junub, hadis, semua itu larangan berlaku. Tidak boleh sholat, tawaf, qiraatul Quran masuk masjid juga tidak boleh. Wa al haid juga berlaku terhadap orang perempuan yang haid dan nifas dan nifasa, hadis wasaumu qabla inqitab, dan puasa bagi seorang perempuan yang haid dan nafas sebelum terputusnya darah haid atau nifasnya. Tamkin zauj sayyid minal istimta,
baina surah wa rukbatiha qabla al-ghusl. Dan larangan ini berlaku sampai setelah dia bersuci, bukan sampai dia berhenti keluarnya darah. Meskipun keluar darah tapi belum mandi, belum bersuci, tidak boleh dikumpuli. Wa min syurutis shalah wa taharah lin najasa fil badan wa thawb wal makan wal mahmul lahu fa illa qawu najisun aw la qatiya wa mahmul. Saya baca pasal-pasalnya, maksudnya kalau ngaji kitab di pondokan tak bacakan mulai satu-satu. Kalau ngaji begini kelamaan. Syarat sah salat sekali lagi itu suci dari najis, baik di badan maupun pakaian maupun tempat maupun yang dipakaikan. Mahmulun anhu. Kita tidak pakai baju, tapi kita pakai sajadah. Sajadahnya dikalungkan, jadi kayak apa nih? Surga. Maka sajadahnya itu tetap harus suci. Sajadahnya diampar, sajadahnya harus suci. Karpetnya dipakai seperti ini, karpetnya harus suci. Minimal seukuran sajadah tempat kita ruku dan sujud. Perkara di sebelah kanan panjang, bagaimana Ustaz? Kan ada basul masalahnya itu. Misalnya karpetnya panjang sampai ke sana, di ujung sana ada kotoran najis. Kita boleh nggak sholat di sini? Ada kita. Ya kembali ke tadi, yang mutasyaddid tidak dipakai caranya, ada ilmunya. Cari karpet tambahan di atasnya dan kita sholat di atasnya. Itu karpet yang najis di bawahnya yang panjang yang ujungnya kena najis itu tidak berlaku. Ya. Untuk natasi ada pendapat ulama yang mutasyaddid, kalau satu lembar ujungnya sana najis, ikut najis semua sampai ke pojoknya. Kalau saya ikut mutakhafif saja dalam hal tersebut. Kalau ada yang belum jelas langsung ditanyakan, silakan. Jadi wajib menghilangkan najis yang tidak ma'fu. Ya, najis yang tidak ma'fu. Hampir sepakat ulama, kotoran cecak, tomi itu yang kering hukumnya najis ma'fu. Sama seperti darah hasil gigitan nyamuk. Itu darah itu keluar, hukumnya najis, harus dicucikan. Tapi kalau itu tidak bisa dihindari, itu hukumnya ma'fu. Najis tapi ma'fu, kita tetap melangsungkan sholat, jangan dibatalkan. Bisa dipahami? Dan selain itu, najis yang tidak ma'fu wajib dihilangkan najisnya dari badan atau dari tempat kita sholat. Ada pertanyaan? Itu namanya najis. Kalau seandainya najisnya najis hukumiyah, apa najis hukumiyah itu? Najis yang tidak terlihat bendanya tapi terlihat aromanya. Kadang sofa kita, sofa. Ini mereka min apa? Ojek. Tapi sudah kering, kain lasek. Itu hukumnya gimana? Hukumnya apa? Ya itu namanya najis hukumiyah. Terlihat aroma najisnya, laseknya, aroma khas kencing, tapi tidak ada bedanya, tidak ada cairannya, sudah kering. Itu cukup dengan mengguslukan air. Tapi kalau cara sekarang menurut saya sudah cukup kalau disemprotkan apa namanya, alkohol, parfum yang beralkohol itu, kan ada seret. Alkohol kan menguap, ya. Dia membawa hidrogen baunya, air cairan kencing yang najis. Beda kasus kalau seandainya kencingnya kencing anjing, karena anjing itu najis,
mughal atau najis kelas berat, ya, maka dalam fikih Syafi'iyah harus dibasuh 7 kali. Salah satunya menggunakan campuran debu, pasir, tanah dicampurkan ke air yang suci untuk menghilangkan ainun najis itu 1 kali. Ya. Pernah mirang debu, saya pun kotoran ikan, di mana ikan itu pokok hewan yang bisa dimakan, kotorannya tidak najis. Ada berpendapat seperti itu. Mohon penjelasan. Sebenarnya konteksnya bukan di situ. Ada ikan namanya jalalah. Ikan jalalah itu ikan pemakan najis. Contohnya lele, siongan. Siongan kan sebenarnya akan masuk mambang. Dengan kalian aja, belum bagus na lele itu. Sangkut langsung, tinggal dia. Bagaimana hukum makan ikan itu? Ya, itu sebenarnya. Tapi saya perlu jawab saja yang pertanyaan ini. Jadi najis itu kalau sudah masuk ke dalam najis hukmi, najis yang tidak terlihat atau najis yang tidak bisa terhindarkan, maka hukumnya makruh. Bukan lantas kita boleh makan najisnya, makanya ada ikhtiar untuk menghilangkan. Contoh, kalau kita mau goreng ikan, kombi, buang dulu baik dalam, karena baik dalam itu mengandung kotoran. Sisanya baru dimakan. Jelas kan? Jadi makfunya di situ. Dan ini perhatikan, air mengalir itu tidak yahmilun najasah meskipun ada air najasah di situ. Paham kan? Kita boleh wudhu di sungai, boleh pada? Ketika sedang ambil wudhu, ada masuk mambang nambah. Yang penting pas tepat ini, tidak tepat kayak itu, kuning-kuningnya itu simpang lagi, itu boleh. Tetap airnya suci. Tepat berbuat kan? Nah, saya tidak ditanya sebenarnya, cuma ingin tak terangkan bagaimana hukumnya makan ikan yang jalalah itu, yang pemakan najis itu. Sama seperti hukumnya pohon dikasih godok pupuk kotoran kambing, kotoran sapi, air seni sapi itu paling tinggi kandungan pupuk organik yang bagus sekali itu air seni sapi. Saya belum tahu kalau air seninya sampean jauh lebih bagus apa ini dari sapi. Yang jelas air seninya sapi dicampur sama kotoran sapi itu pupuk yang terbaik untuk tumbuhan tanaman. Nah, masalahnya sekarang tanaman yang sedang berbuah itu hukumnya makruh kalau dipupuk dengan pupuk yang najis. Asal tahu saja, karena makanan apapun yang dimakan oleh tanaman maupun binatang itu akan berpengaruh langsung kepada buah. Kalau tanaman, kalau ikan atau hewan itu akan langsung berpengaruh kepada daging makannya. Ya, kalau nggak percaya buktikan juga. Ada masalah, saya termasuk peternak ikan lele, tak kasih makan kotoran. Jadi saya mendatangkan kotoran sapi, saya fermentasi dulu, tapi jangan gitu, jangan nambah. Kalau nggak salah tahun 2009-10 masih belum ada pondok. Saya bikin rumah di tengah sawah, itu pinggir-pinggirnya digali untuk kolam. Itu pakannya dari kotoran sapi, itu difermentasi, dikasih obat, tahu di Pak Febri, dan itu dikasih makan. Senang. Sekali waktu dikasih Mas Kumambang juga. Saya belum punya ini. Dimakan juga, Mas Kumambang tahu ya. Dimakan juga sama ini.
Sekarang bagaimana makan hukum lele? Makruh kalau langsung dimakan, asal tahu saja. Caranya untuk tidak memakruhkan sebelum dikonsumsi, sebelum dieksekusi, itu taruh di air tawar 3 hari 3 malam. Jangan dikasih makan yang najis-najis itu. Kasih makan yang, jangan kasih makan ikan itu, dan dikasih makan tetap hidup. Yang penting ada di air, apalagi lele. Kadang sekali waktu jangan loncat ke atas itu. Semalaman besok itu hidup masih itu, tak kembalikan ke air masih gini. Ya. Jadi puasakan 3 hari 3 malam, ditaruh di air jernih. Itu bersih sudah, kotoran-kotoran keluar, terus aroma yang tidak enak dalam dagingnya itu dinetralisir, baru kita eksekusi. Jelas ya, tidak makruh lagi. Makruhnya tapi bukan makruh